Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahun nasiru li awliyaihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila sawiyih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ar-ra'ufi ila ummati wa ala alihi wa ashabihi wa ulama'i. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah bi imtisali awamiri wa ati'ur rasul bittiba'i sunnati wa'malu 'amalas salihin wajtanibu da'bal jahilin. Hadirin salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, salah satu tanda seorang hamba dikehendaki oleh Allah menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang beruntung, adalah hamba tersebut dimudahkan langkah kakinya, dimudahkan pekerjaannya, dimudahkan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi hamba yang baik, maka diberikan oleh Allah pemahaman dalam urusan ilmu agama. Ketika sudah paham tentang urusan ilmu agama, kemudian hamba tersebut dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita melihat aktivitas yang di luar sana, mungkin pekerjaan kita di kantor belum selesai, di rumah belum selesai, di pendidikan juga belum selesai, tapi kita tahu bahwasanya amal terbaik yang kita lakukan hari ini adalah melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, bersama-sama kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bersimpuh memohon kepada Allah dalam rangka menunaikan salat Jum'ah. Mari kita berdoa, ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba yang bertakwa. Ja'alanallahu wa min auladina minal muttaqin. Putra-putri kita dijadikan putra-putri yang bertakwa. Ja'alanallahu wa min ahlina wa min dzurriyyatina minal muttaqin. Mudah-mudahan putra-putri kita, keluarga kita, anak cucu kita semua dijadikan hamba-hamba yang bertakwa. Hadirin salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun, ada 3 sifat manusia, muhlikatun, yang menghancurkan, muhlikatun, yang membinasakan, muhlikatun, bisa-bisa menghapus amal ibadah manusia. 3 sifat manusia itu apakah diri kita termasuk atau tidak? Maka dijelaskan oleh baginda Nabi, yang pertama adalah sukhun muta'un,
sifat kikir, muta'un yang dipelit, yang dituruti. Kemudian sifat yang menghancurkan yang kedua adalah wahawan muttaba'un, hawa nafsu yang senantiasa diikuti. Kemudian yang ketiga adalah wa'ijabul mar'i binafsihi, rasa kagum, rasa bangga terhadap dirinya sendiri, merasa dirinya banyak kelebihan, merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain, merasa dirinya lebih banyak ibadah daripada orang lain. Kemudian ada perasaan memandang orang lain dengan pandangan meremehkan, memandang orang lain dengan pandangan seakan-akan yang lebih mulia itu hanya saya, seakan-akan yang lebih alim itu saya, seakan-akan yang paling banyak berjuang itu saya. Ketika ada hamba yang terkena penyakit ujub dan cepat-cepat kembali kepada Allah, bahwa segala sesuatu yang kita punyai, yang kita miliki, yang kita bisa, itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya harapan besar mudah-mudahan ibadah kita, lebih-lebih khususnya adalah salat kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salah satun, ada 3 manusia, la turfa salatuhum, yang tidak diangkat salatnya, fauqa ru'usihim, walau di atas kepalanya, sibron, walaupun hanya sejengkal tangan. Maksudnya apa? Ada 3 orang, 3 ciri-ciri manusia, ciri-ciri hamba yang salatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita termasuk? Beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yang pertama adalah rajulun amma qauman wahum lahu karihun. Rajulun adalah seorang laki-laki, amma qauman, yang memimpin suatu kaum, yang memimpin suatu golongan, wahum lahu karihun, akan tetapi kaumnya itu tidak suka kepadanya. Yang kedua, wamra'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhitun. Wamra'atun adalah seorang perempuan, batat bermalam-malaman, batat tidur-tiduran, wa zaujuha 'alaiha sakhitun, sedangkan suaminya sakit hati kepadanya. Kemudian yang nomor 3 adalah wa akhwani mutasorimani, wa akhwani, 2 orang bersaudara, wa akhwani, 2 orang berkawan yang saling tidak menyapa. Hadirin salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, barangkali seandainya ada di antara hamba Allah yang masih tidak saling tegur sapa, yang saling berpaling ketika bertemu, yang saling memutuskan hubungan famili, maka hati-hati, karena itu suatu tanda amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, makanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempertegas di dalam hadisnya, memakai larangan, memakai lanahi, la taqatu, jangan kau saling memutuskan hubungan famili, wala tadabaru, jangan kau saling berpaling saat bertemu, wala tabaghadu, jangan kau saling membenci, wala tahasadu, jangan kau saling hasud.
Wa kunu ibadallahi ikhwana. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian semua wahai hamba-hamba Allah ikhwana, bagaikan satu saudara. Bagaikan satu saudara itu adalah konsepnya harus saling mencintai menurut ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diteruskan dalam hadis itu, la yakhillu, tidak halal. Lawan la yakhillu, tidak halal berarti haram. Apa yang diharamkan oleh baginda Nabi? Ayyahjura akhahu fawqa salas. Ketika ada seorang hamba tidak saling menyapa di atas 3 hari, itu hukumnya haram. Karena dikhawatirkan bagaimana ketika 3 hari tidak saling menyapa. Waman hajara fawqa salas, ketika ada seorang hamba sampai 3 hari tidak saling menyapa, maka ketika famata, naudzubillah, ketika meninggal dunia, maka dakhalan nar, naudzubillah min dzalik. Hadirin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, dari hadis-hadis tersebut mudah-mudahan kita terhindar dari kebencian, kedengkian, permusuhan antara satu dengan yang lain. Lebih-lebih pada tahun 2024 ini banyak sekali di media sosial adu domba, permusuhan hanya gara-gara berbeda pendapat. Hadirin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup khutbah, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salasun, ada 3 hal, ada 3 amal ibadah yang apabila amal ibadah ini seorang hamba itu mampu melaksanakannya, maka derajatnya mulia, maka derajatnya agung, maka dia akan dimuliakan oleh Allah, akan dimasukkan surganya Allah dengan rahmatnya. Salasun, ada 3 perkara, man kunna fihi, yang barang siapa melakukan 3 perkara tersebut, hasabahullahu ta'ala, hasabahullahu hisaban yasira, Allah akan menghisab dengan hisaban yang ringan, wa adkhalahu al jannata birahmatihi, Allah akan memasukkan surga dengan rahmatnya. Para sahabat penasaran, faqalu, para sahabat bertanya, wa ma hunna ya Rasulullah, apa 3 perkara itu wahai Rasulullah? Qala, baginda Nabi menjawab, yang pertama adalah tu'ti man haramaka, engkau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu, engkau berbuat loman kepada orang yang pelit. Kemudian yang kedua adalah wattasilu man qata'aka, engkau menyambung tali silaturahim, engkau menyambung tali persaudaraan kepada orang yang memutuskan tali persaudaraan kepadamu. Kemudian yang ketiga adalah wa ta'fu amman dolamaka, engkau memaafkan, engkau mengampuni kepada orang yang berbuat dolim kepadamu. Idza fa'alta dzalika, apabila engkau mampu melakukan 3 hal tersebut, tadkhulu al jannata, engkau akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena rahmat Allah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini disertai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqul rabbi firham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah syukran ala ma'an'am, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kama amara wa alzam, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadada man amana bi wa aslam wa hada man kafara bi wa argham. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma adha dahru adlam wa ala mahalahum yauma syafa'ati wa akram wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi wa ayyabil mu'minina min ibadihi. Faqala azza min qail,
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ahli ta'atika ajmain waj'alna minhum warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ahsaytahu wa nasina wa alimtahu wa jahilna wa la tada'lana amalan illa ballaghdana wa la su'lan illa sawwaghdana wa la khairan illa a'taitana wa la syarran illa kafaitana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.